Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya penasaran ingin bertanya kepada Mas Daniel. Mas Daniel, ketika keluar statement dari Pak Prabowo bahwa ini sosok-sosok muda ini juga boleh dong untuk keluar menawarkan diri dalam Pilpres 2024 konteksnya seperti itu. Apakah memang secara tafsir juga Pak Prabowo paham bahwa ini tokoh-tokoh muda ini nggak bisa kita pandang sebelah mata, ini kuat juga secara elektabilitas, bahkan begitu banyak diinginkan masyarakat untuk nyapres di 2024 seperti itu? Ya, saya ini tukang tafsir politik. Pertama, Cak, begini. Ya, Pak Prabowo menjelaskan bahwasannya anak-anak muda dalam sejarah bangsa yang besar, anak-anak muda yang merasa mampu, capable, kemudian bisa dan harus menawarkan diri dan berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan kapasitasnya masing-masing. Itu yang pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo. Kedua, Caca, politik Pak Prabowo adalah politik berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya semua pihak, anak muda dan siapapun yang merasa punya kapasitas, silahkan tampilkan dirinya, silahkan tawarkan dirinya untuk ambil peran dalam kepemimpinan nasional. Nah, dan Pak Prabowo siap berkompetisi dengan siapapun dan Partai Gerindra juga siap berkompetisi dengan siapapun selama bingkai kompetisinya adalah tadi, bingkai kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam track record politik Pak Prabowo juga Caca, Bang Ege dan Bang Willy juga bisa perhatikan Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dan merawat dendam, tidak pernah menyimpan dan merawat benci. Ya. Dan dalam setiap kompetisi politik Pak Prabowo selalu bilang there is no personal feeling. Semua harus bersaing, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian siapa yang dipercaya oleh publik, oleh rakyat, ya itulah yang harus kita hormati. Tadi bingkainya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketiga, kalau bagi saya yang muncul sekarang juga tidak muda-muda banget begitu ya. Jadi umur 50-an ke atas ya tidak terlalu muda. Muda yang dimaksud Pak Prabowo bisa umur-umur 30, 40 dan sebagainya. Anak muda sekarang harus berani memunculkan diri, Mas menunjukkan Daniel kapasitasnya. Dan Daniel. pesan itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada teman-teman muda di Gerindra. Oke, nah Bang Ege, tanda petik saya legowo ini mau nggak mau legowo karena mungkin ya bagaimanapun juga Pak Prabowo kan sudah 3 kali kalah dalam Pilpres. Ini mungkin bukan eranya lagi Pak Prabowo, tokoh-tokoh muda ini luar biasa. Erick Thohir, ada masih Sandi juga, Anies, Ganjar, ini bagaimana? Ya kalau pelan-pelan yang 3 kali kalah itu harus dibagi 2. Ya. Yang pertama kalah sebagai cawapres, yang 2 kali lagi brace istilahnya kalau sepak bola kalah sebagai capres gitu. Tapi kalau saya boleh, ini bukan tafsir, saya mempertimbangkan apa yang selama ini sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, kemudian juga hasil-hasil survei, walaupun kita tahu bisa saja ada kartel survei, tapi yang terlihat itu memang nanti gabungannya akan menjadi yang berpengalaman Pak Prabowo ditambah dengan anak-anak dalam tanda petik muda kata Daniel karena usianya di sekitar 40 sekian ke 50 sekian, masih muda lah karena kan pasangan komposisi presiden dan wakil presiden kita sekarang kan presidennya yang muda, wakil presidennya yang senior gitu ya. Tapi kurang lebih saya merasa nanti itu akan menuju ke sana, yaitu jadi Pak Prabowo akan berpasangan dengan salah satu yang lebih muda. Nah, tetapi kalau melihat wajahnya Willy ada di situ ya sebagai ketua DPP pada waktu pertemuan panjang 5 jam itu. Nah kalau mereka sekarang sedang mengarah ke Anies misalnya ya, ini menarik. Lalu beberapa saat kemudian Pak Surya Paloh sempat mengatakan Erick Thohir itu adalah racing star, ya, oh itu fajar yang menyingsing. Jangan-jangan Nasdem menuju ke sana nanti itu di Rakernasnya bisa mengusulkan muda-muda begitu. Ya. Jadi artinya antara Anies dengan Erick Thohir misalnya itu pasangan yang menggetarkan juga gitu. Jadi pilihan-pilihan memang ada di atas meja dan tapi saya yakin nanti kalaupun diusulkan oleh Rakernas Nasdem itu tidak karena berjenjang ya dan kekuatan atau keputusan terakhir masih tetap ada di ketua umum gitu ya. Saya merasa bahwa ini akan tunggu-tungguan sampai sekitar pendaftaran, tapi peluang-peluang yang ada jadi
ini pertemuan makan siang 5 jam ini belum akan menjadi sesuatu yang berarti karena saya melihat ada arah dari Nasdem untuk mencari yang muda dengan yang muda. Oke. Sementara bagi Pak Prabowo itu Prabowo dengan yang muda, kurang lebih begitu. Oke, baik. Dengan formulasi seperti itu, karena Nasdem, Mas Willy, masih ingin mencalonkan tokoh muda, sementara Pak Prabowo masih tetap mau, tapi bersama dengan calon muda. Ini jadi sebenarnya apa yang ditawarkan ini berhasil tidak sih dengan pertemuan 5 jam atau mungkin mentok? Bagaimana? Caca, itu di luar PDI Perjuangan, semua partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden itu harus memenuhi syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Jadi semuanya harus berkoalisi ya. Nah, tentu prasyarat itu menjadi suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Nasdem sadar betul bahwasanya cuma punya 10% atau cuma punya separuh tiket. Maka pembangunan koalisi itu menjadi sebuah keniscayaan. Ada 2 hal poin penting Caca dalam proses pengajuan calon presiden. Yang pertama adalah magnet atau epicentrum dari proses pembangunan koalisi itu adalah capresnya sendiri. Maka kemudian sejauh ini Nasdem masih dalam proses menggodok itu siapa yang akan dicapreskan. Yang kedua adalah bagaimana demokratisasi dalam proses kandidasi itu menjadi konsen kita ya. Harusnya itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ataupun Pak Prabowo ada equal opportunity ya, ada kesempatan yang sama dari semuanya. Sekarang kita lihat ya, pilkada 2023, 2024 itu nggak ada, 2022, 2023 itu nggak ada. Yang kedua, itu limitasi dari kandidat-kandidat yang muncul hanya seputaran ketua umum, kepala daerah, para menteri ya. Tidak ada misalnya kayak Effendi Ghazali ini seorang pakar, seorang intelektual yang hebat, sama sekali tidak, hampir tidak punya panggung ya. Banyak ulama, banyak usahawan kita yang kemudian tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, proses ini yang kemudian menjadi concern kami di Partai Nasdem. Jadi bagaimana siapa yang akan diusulkan nanti, apakah bisa dengan partai manapun, kami sangat terbuka. Ini partai yang kami berharap pembangunan koalisi itu tidak injury time. Karena apa? Kalau jangan seperti yang menjadi narasinya Effendi Ghazali ini, jangan kawin paksa antara Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya gitu ya. Jangan ya, kita pengennya prosesnya ada chemistry antara partai pengusung dengan kandidat, lalu kemudian merumuskan platform perjuangannya bersama, merumuskan gagasan-gagasan yang progresif, yang futuristik untuk pemerintahan yang akan dibentuk bersama. Begitu, Caca. Oke, dalam artian bahwa pertemuan yang terjadi selama 5 jam ini belum bisa kita artikan bahwa adakah politik di belakang layar di balik ini pembicaraan selanjutnya, Mas Dhani boleh dijawab? Mbak Caca, pertemuan kemarin dengan Pak Surya Paloh ya ada kesepakatan. Kesepakatannya itu adalah kita sama-sama sepakat untuk terus menjaga kompetisi pilpres nanti itu tidak menciptakan polarisasi yang teramat sangat, perpecahan dan sebagainya. Kita concern pada itu. Artinya sekeras apapun kompetisi itu harus dipastikan tetap mempersatukan, tidak merawat benci, tidak merawat dendam. Nah, itu concern Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh dan sama-sama kita sepakati itu. Dan artinya toh kalaupun nanti hasil output dari pertemuan itu berkoalisi ataupun tidak berkoalisi, itu kita sudah dapat mutual understanding, kesepahaman bersama yang saling menguntungkan. Kita bisa berbeda tapi kita tetap menjaga Indonesia yang utuh. Siapapun pemenangnya kita hormati, siapapun pemenangnya kita harus tetap jaga Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu komitmen utamanya. Jadi memang politik di Indonesia ini, para pemimpin-pemimpin politik harus sering bertemu untuk memberikan contoh kepada grassroots kita, pada voters kita, bahwasannya kompetisi itu bukan terkait dengan membenci satu dengan lainnya, tapi dua pihak yang berkompetisi atau tiga pihak yang berkompetisi itu sama-sama menginginkan berbuat yang terbaik
berdasarkan versinya masing-masing dan semuanya ingin berbuat terbaik untuk Indonesia. Jadi siapapun yang kemudian nanti menang kita saling hormati dan kemudian tidak saling menegasikan. Iya. Coba kita khawatir kan sekarang ini yang terjadi. Misalnya ada fenomena Formula E, ada kemarin Mandalika. Pokoknya yang nggak suka dengan Pak Jokowi itu jelekin Mandalika, bla bla bla. Baik. Sekarang giliran ada Formula E yang nggak suka dengan Mas Anies itu jelekin aja Formula E. Padahal dua-duanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kemudian karena ada kebencian politik dan dendam politik, pokoknya kalau yang lakukan si A Baik. dinegasikan itu jelek, yang dilakukan si B. Kalau kemudian kita berbangsa dan bernegara begitu terus dengan model sosial media seperti ini, kita nggak pernah bisa bergerak maju karena yang dirawat dan dijaga itu saling benci dan saling dendam. Nah itu yang tidak mau terjadi di masa depan yang selalu disampaikan Pak Prabowo ke kita. Baik, tadi kan kita berbicara ketika kronologisnya adalah bahwa Pak Prabowo tetap akan nyapres di 2024. Tapi bagaimana kemudian kita balikan? Bagaimana jika memang di 2024 Pak Prabowo nggak mau nyapres, tapi menjadi kingmaker, mendorong anak muda untuk dicalonkan dari partainya. Kira-kira ini baik tidak ya untuk Partai Gerindra ini sendiri atau mungkin ternyata justru bagus atau seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, mungkin Bang Ege, saya mulai dari Bang Ege terlebih dahulu. Apakah memang lebih baik seperti ini untuk Gerindra bahwa tetap majulah Pak Prabowo di Pilpres 2024 atau mungkin lebih baik mencalonkan tokoh lain untuk meminimalisir politik identitas di 2024? Saya mau ke Bang Willy tadi, ya, Uda Willy ini sangat menarik pemikiran yang juga ada di Nasdem bahwa memang pemilihan umum serentak di seluruh dunia nggak ada presidensial threshold-nya. Paling tidak mestinya semua yang ada di DPR boleh mencalonkan diri sehingga ada kesempatan kan buat mencalonkan lebih banyak tokoh termasuk kriteria-kriteria Pak Prabowo tadi. Lalu yang kedua konvensi. Nasdem hampir nih menggagas konvensi ya yang bisa memunculkan anak-anak muda juga tapi kemudian nggak jadi. Nah untuk langsung menjawab Caca tadi saya mau mengatakan dalam kondisi Partai Gerindra pada hari ini dengan 78 kursinya dan pengalaman sebelumnya saya rasa Pak Prabowo tetap akan maju. Jadi ini kalaupun dianggap adalah kali atau upaya terakhir ya dan mudah-mudahan tentu mereka berharap tidak menjadi hat-trick dalam arti kalah gitu. Nah untuk itu diperlukan sebuah strategi yang sangat baik. Nah untuk menjawab apakah itu nanti akan memunculkan politik identitas dan lain-lain, sebetulnya ada dalam tanda petik sedikit keberuntungan sejarah. Ketika Pak Prabowo masuk dalam kabinet ini, Dhanil juga ikut serta di situ membantu. Yang terjadi adalah orang tidak langsung menganggap lagi bahwa Pak Prabowo ini berhadapan-hadapan seakan-akan mewakili pihak-pihak yang berhadapan-hadapan dengan politik identitas. Walaupun tentu faktanya ada juga yang sakit hati. Nah memang sekarang kata kuncinya adalah siapa yang mewakili. Kalau itu misalnya Prabowo Anies misalnya ya, dalam konteks politik identitas itu akan bisa seakan-akan menarik lagi ke satu sisi yang mungkin lain. muncul lagi. Bisa jadi. Tapi sebaliknya pihak-pihak yang dulu misalnya sempat meninggalkan Pak Prabowo bisa bersatu kembali. Jadi semua hitungannya harus hati-hati. Tapi yang saya mau catat dari Willy Aditya tadi adalah begini. Kalau tunggu-tungguan sampai akhir karena konvensi tidak ada presidensial threshold itu sudah biasa. Yang saya ingin bayangkan mungkin sulit terjadinya adalah Nasdem nanti termasuk juga koalisi Indonesia Bersatu itu tiba-tiba keluar lebih dulu dengan nama. Coba aja kalau Nasdem misalnya keluar dengan nama seperti tadi ya, ada nama yang sudah sering dikaitkan dengan mereka, ditambah dengan Fajar menyingsing, yaitu Anies Erick Thohir, saya rasa agak sulit juga bagi Prabowo maupun Ganjar dan nama-nama lain untuk menemukan pasangan. Jadi kalau tunggu-tungguan sampai akhir dengan tidak adanya konvensi dan adanya beban presidensial threshold itu sudah biasa. Yang kita tunggu sekarang adalah Rakernas Nasdem bersama dengan pertemuan juga yang akan dilakukan oleh koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Apakah mereka berani memunculkan nama kurang lebih seperti ini yang akan kita usung. Nah itu akan membuat petanya menjadi berubah. Dan apakah ini layak dilakukan sekarang? KPU saja sudah bekerja kok ini. Juni ini kan sudah dimulai kan tahapan pemilu kita. 14 Juni KPU sudah mulai bekerja gitu. Baik, Mas Dhanil, tolong komentarin dong apa yang dikatakan oleh Mbak Ege bahwa bisa jadi tanda kutip ini menjadi upaya terakhir harus berhasil, tapi kalau strategi dan hitung-hitungannya benar, ini seperti apa? Ya, tentu aspirasi mayoritas, bahkan saya bisa sebutkan seluruh kader
Gerindra di Indonesia menginginkan Pak Prabowo untuk kembali bertarung sebagai capres dan ingin tentu memastikan Pak Prabowo menjadi presiden di 2024, dan itu yang selalu disampaikan kepada kami, kepada Pak Prabowo, dan tentu dalam posisi itu Pak Prabowo selalu menyebutkan ya beliau nggak ingin mengecewakan seluruh pemilih Gerindra dan ingin terus berkontribusi. Nah, tentu kami akan bekerja secara maksimal dan seluruh kader ini PR besar buat seluruh kader Gerindra. Pertarungan Pilpres 2024 tentu adalah menjadi obligasi bagi seluruh kader Gerindra, dan kami berkeyakinan kader Gerindra akan sekuat tenaga untuk memastikan Pak Prabowo bisa menjadi presiden di 2024 nanti. Dan tentu jauh lebih penting dibandingkan itu semuanya, dan ini selalu disampaikan Pak Prabowo kepada kader-kader Gerindra, persatuan dan kesatuan Indonesia harus tetap terjaga. Jangan kemudian hanya gara-gara Pilpres kemudian kita memupuk dendam yang teramat sangat dan berkepanjangan, dan itu tidak sehat bagi kehidupan bangsa dan negara. Dan concern Pak Prabowo itu di bagian itu. Itulah kenapa kemudian beberapa tahun ini Pak Prabowo terus fokus melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, karena pada saat ini tentu tanggung jawab Pak Prabowo adalah menunaikan seluruh tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Begitu saja. Mas Daniel, tapi bagaimana statement dari Bang Ege bahwa ada juga pemilih yang meninggalkan Pak Prabowo ketika masuk dalam kabinet? Nah, ini bagaimana mengembalikan lagi? Ya, tentu itu adalah hak pemilih, dan kita menghargai pandangan dan perspektif itu. Yang jelas tentu setiap langkah politik pasti ada trade-off-nya. Pasti ada yang senang, pasti juga ada yang tidak. Bisa jadi ada yang tidak senang kemudian meninggalkan Pak Prabowo, tapi jangan salah juga Caca, ada yang tadinya tidak senang dengan Pak Prabowo, kemudian datang dan memilih Pak Prabowo. Itu adalah butuh hitung-hitungan yang sangat spesifik dan teliti. Segmennya juga jadi makin meluas ya, baik. Mas Willy, baik, satu poin yang saya garis bawahi dari Bang Ege bahwa jangan terlalu tunggu-tungguan lah ketika mungkin hasil pertemuan 5 jam ternyata di malam hari ini Pak Prabowo. Maksud saya tunggu-tungguan sudah biasa, bahwa nanti tiba-tiba pendaftarannya di awal September tahun depan sudah biasa. Yang belum biasa itu adalah memecah kebuntuan ini dengan misalnya mencoba menggagas, apalagi tadi ada konsep muda-muda, lalu lihat akibatnya pada yang lain, pasti akan ada akibatnya. Bagaimana Mas Willy? Sepenuhnya sepakat ya. Ikhtiar kami di Partai Nasdem itu benar-benar ingin proses kandidasi itu sedini mungkin ya. Proses koalisi tadi apa yang ditandaskan EJ itu bagaimana kemudian revisi undang-undang pemilu kan tidak ada. Pada effortnya tadi memang di negara manapun yang pilpres berbarengan dengan pileg memang presidensial threshold-nya itu hampir nol ya. Jadi ini banyak catatan, kita bisa diskusi pada forum lain lah. Nah, yang ingin saya tandaskan adalah tapi kan ini bertepuk tidak bisa sebelah tangan ya. Kecuali kita mau tosan sama Effendi Ghazali sekarang, salaman, akad nikah itu bisa. Tapi kan yang punya partai ini kan banyak kepala ya. Nasdem itu cuma cukup dengan 2 partai, 1 dengan Golkar, 2 dengan Gerindra, 3 dengan PKB. Di luar itu harus 3 partai untuk memenuhi syarat presidensial threshold. Nah, maka kemudian prosesnya adalah komunikasi, dialog antar ketua umum partai, antar partai, kandidat dengan partai itu menjadi sebuah keniscayaan, Caca. Jadi sekarang yang kami lakukan adalah silaturahim satu sama lain. Outputnya adalah semoga ini yang terbaik untuk aspirasi publik dan benar-benar sebangun dengan kebutuhan Indonesia ke depan. Itu yang bisa kami lakukan, Caca. Baik, ini membuat bahwa kalaulah Pak Prabowo memang masih akan maju di Pilpres 2024 ditambah dengan calon-calon baru atau tokoh-tokoh baru ya memang sekarang namanya sedang hits, ini akan membuat sedang menyingsing ya. Ini akan membuat Pilpres 2024 akan tetap menarik begitu ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Mas Daniel, terima kasih Mas Willy, terima kasih Bang Ege.